Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah pengembangan IPS terpadu akan memaparkan case materi kami dengan judul analisis kesulitan guru dalam perorganisasian materi pembelajaran IPS terpadu di SMP swasta Anija Medan. Latar belakang masalah pembelajaran IPS terpadu tidak mudah untuk ditetapkan dalam proses pembelajaran. Beberapa permasalahan muncul dalam pembelajaran IPS dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Namun pada kenyataannya didapati masih banyak guru mengalami kesulitan dalam pengorganisasian pembelajaran. Hal ini yang menyebabkan guru memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan dan menjabarkan materi-materi yang bukan berasal dari disiplin ilmu yang dikuasainya. Kemudian dari sisi evaluasi, guru juga mengalami kesulitan karena harus melakukan penilaian dari beberapa aspek. Pada awalnya mereka hanya mengajarkan satu bidang ilmu saja. Namun karena perubahan kurikulum yang sudah ditetapkan, maka guru mencoba mengajarkan IPS terpadu dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, tim peneliti ingin melakukan penelitian yakni mengenai analisis kesulitan guru dalam pengorganisasian materi pembelajaran IPS di SMP swasta Anija Medan. Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya yang pertama yakni apa yang menyebabkan kurangnya penguasaan materi oleh guru IPS di SMP swasta Anija Medan. Kedua, bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan guru IPS dalam pengorganisasian materi IPS terpadu di SMP swasta Anija Medan. Tujuan penelitiannya yakni yang pertama, untuk mengetahui penyebab dari kurangnya penguasaan materi oleh guru IPS di SMP swasta Anija Medan. Kedua, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kesulitan guru IPS pada pengorganisasian materi IPS terpadu di SMP swasta Anija Medan. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua. Pertama, manfaat teoritis, yang dimana hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pembelajaran IPS terpadu terkhusus dalam pengorganisasian materi pembelajaran IPS terpadu di jenjang pendidikan SMP. Kedua, manfaat praktis. Pertama, bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan para pembaca mengenai pengorganisasian materi pembelajaran IPS terpadu di tingkat SMP. Kedua, manfaat bagi peneliti, menambah pengetahuan peneliti dan pengalaman peneliti dengan melakukan penelitian langsung ke sekolah dan dapat dijadikan bekal untuk penelitian selanjutnya, serta memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran IPS terpadu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, di mana pada bab 2 ini terdapat kajian pustaka. Nah, dalam kajian pustaka ini terdapat beberapa komponen di dalamnya yang termuat dalam bab 2 ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kajian teori yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama, kajian teori. Nah, dalam kajian teori ini, teori-teori yang digunakan ialah teori yang pertama, pengertian guru. Yang kedua, pembelajaran IPS di SMP. Nah, dalam kajian pembelajaran IPS di SMP ini, kajian teorinya itu ada turunannya. Yang pertama, di dalamnya termuat mengenai pengertian pembelajaran IPS, mata pelajaran IPS terpadu, tujuan pembelajaran IPS, serta kendala guru dalam mengajarkan IPS terpadu. Dan yang ketiga, terdapat kajian teori mengenai pengorganisasian materi IPS terpadu. Di dalamnya juga termuat mengenai pembelajaran terpadu secara connected. Dan yang kedua, ada mengenai langkah-langkah menyusun pembelajaran terpadu secara connected. Selanjutnya yang terdapat pada bab 2 ini ada komponen mengenai penelitian yang relevan. Nah, di mana beberapa penelitian yang relevan terkait penelitian ini yakni yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Septi Dwi Putri dan Desi Eka Citra dalam jurnalnya yang berjudul Problematika Guru dalam menggunakan media pembelajaran pada mata pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, Kota Bengkulu, tahun 2018-2019. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Fitriani, Yarmaidi, dan Irma Lucy Nugraheni dengan judul jurnalnya Deskripsi Kesulitan Guru dalam Pembelajaran IPS pada SMP Negeri di Kecamatan Martapura. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jainuddin Hasim dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kesulitan Guru IPS dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran di SMP Negeri di Kecamatan Ibu. Nah, untuk komponen yang selanjutnya ada terkait mengenai kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini merupakan model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan berbagai faktor-faktor masalah yang penting. Kerangka berpikir juga menjadi penjelasan yang bersifat sementara tentang berbagai gejala yang menjadi objek dalam penelitian. Kerangka berpikir memuat alur seluruh permasalahan yang akan diceritakan di dalam suatu karya tulis yang dibuat. Sehingga kerangka berpikir pada dasarnya merupakan suatu susunan dari seluruh variabel ataupun segala sesuatu yang dimana nantinya akan membantu dalam menjalankan penelitian dengan baik dan benar. Nah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam kajian teori dan latar belakang masalah,
maka dapat dianalisis terkait kesulitan guru dalam pengorganisasian materi pembelajaran IPS di SMP. Maka, jika ditinjau dari batasan masalah, dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut. Nah, di mana komponen yang pertama itu ada pembelajaran IPS terpadu di SMP yang akan mempengaruhi terkait pengorganisasian materi pembelajaran IPS terpadu. Nah, dalam pengorganisasian ini, terdapatnya kendala yang dihadapi guru dalam pembelajaran IPS terpadu. Nah, dari kendala-kendala yang dihadapi ini turun menjadi adanya nanti solusi dan strategi guru dalam pengimplementasian materi IPS terpadu. Berikutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu. Adapun lokasi penelitian kami yaitu bertempat di SMP Swasta Anijam yang terletak di Jalan Tuba 2, nomor 62, Tegal Sari Mandala 3, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian penelitian ini kami laksanakan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hingga selesai. Berikutnya ada populasi dan sampel. Yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh guru bidang studi IPS yang ada di SMP Swasta Anijam, dan sampelnya kami menggunakan teknik total sampling yang dimana sampelnya yaitu guru bidang studi IPS yang terdiri dari 2 orang. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara mendalam, yang kedua ada teknik observasi, yang ketiga ada studi kepustakaan. Yang terakhir ada teknik analisis data, yang dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian analisis data merupakan proses menata, menyukturkan, dan memaknai data yang beraturan. Data yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara, kemudian data tersebut perlu dibaca kembali untuk melihat keberadaan hal-hal yang masih meragukan dari jawaban informan. Dari hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh guru IPS di sekolah SMP Swasta Anijam Medan, diketahui bahwasanya terdapat beberapa kendala ataupun kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam pengorganisasian materi pembelajaran IPS. Nah, untuk kesulitan yang pertama adalah guru mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan pembelajaran. Guru yang mengajar di sekolah SMP Swasta Anijam Medan adalah guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, yaitu latar belakang pendidikan jurusan ekonomi. Hal ini tentunya secara akademik guru kurang dapat memahami materi sejarah, geografi, dan juga sosiologi yang terintegrasi dalam pembelajaran IPS terpadu di sekolah. Hal ini juga dikarenakan mengacu kepada perubahan kurikulum yang sudah ditetapkan, maka guru mencoba mengajarkan IPS terpadu dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Nah, kesulitan ataupun kendala yang kedua adalah keanekaragaman materi dalam pembelajaran IPS. Guru IPS di sekolah SMP Swasta Anijam diketahui bahwasanya mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Adanya keanekaragaman materi dalam pembelajaran IPS membuat guru harus menghadapi tantangan dalam memadukan materi-materi yang berbeda. Sehingga kesulitan-kesulitan tersebut menuntut guru IPS pada jenjang sekolah SMP untuk menjadi sangat kreatif, fleksibel, dan kompeten, serta harus terus memiliki rasa ingin tahu dan juga semangat belajar yang tinggi dalam merencanakan dan juga menyampaikan materi pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan setiap peserta didiknya. Selanjutnya, untuk mengatasi berbagai macam kesulitan yang dihadapi oleh guru, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut dalam pengorganisasian materi pembelajaran IPS terpadu. Yang pertama ada kolaborasi antar guru-guru IPS sehingga bekerja sama dalam merencanakan pembelajaran terpadu. Mereka dapat berkumpul dalam tim ataupun juga kelompok kerja untuk merencanakan akan pembelajaran yang lebih koheren dan juga terpadu. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan yang kedua adalah pelatihan dan juga pengembangan profesional guru. Sehingga guru perlu mendapatkan sebuah pelatihan yang berkaitan dengan pengorganisasian materi pembelajaran IPS terpadu. Nah, pelatihan ini dapat membantu mereka dalam memahami konsep IPS terpadu, strategi pengajaran yang efektif, dan juga cara dalam mengintegrasikan berbagai subdisiplin dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, upaya yang dapat dilakukan yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Nah, dalam penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dapat membantu meningkatkan interaktivitas keterlibatan siswa dan efektivitas pengajaran. Teknologi dapat menjadi alat yang berguna dalam mengorganisasikan materi pembelajaran IPS terpadu. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan platform pembelajaran online, kemudian perangkat lunak, dan juga sumber daya digital untuk mendukung proses pembelajaran di dalam kelas dalam pengorganisasian dan juga penyampaian materi pembelajaran IPS terpadu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan. Seperti pada penjelasan di hasil penelitian, bahwasanya guru IPS yang ada di SMP Swasta Anijam mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan pembelajaran, terutama setelah adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka.
yaitu pada pemetaan SK dan KD dan pembuatan topik atau tema pembelajaran IPS. Di mana karena banyaknya mata pelajaran IPS, tetapi dalam isi SK dan KD masih dibuat per bidang studi yang tercakup dalam materi IPS, sehingga hal ini menjadi kesulitan guru dalam pengorganisasian materi IPS. Kemudian dari segi pembuatan RPP juga menjadi salah satu kesulitan yang dialami guru IPS di SMP swasta An-Nizam, di mana kesulitan guru dalam merancang atau menyusun rencana pembelajaran atau RPP tersebut disebabkan karena guru masih terasa kesulitan dalam memadukan materi pada SK dan KD. Lalu karena juga sudah diterapkannya kurikulum merdeka sesuai kebijakan pemerintah, sehingga guru IPS yang ada di SMP swasta An-Nizam juga dalam menyusun modul pembelajaran masih sedikit mengalami kesulitan dalam mencari referensi atau bahan ajar lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi siswa. Terutama guru IPS tersebut masih bingung bagaimana memadukan materi ajar menjadi satu tema materi yang nantinya dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Kemudian guru IPS yang ada di SMP swasta An-Nizam juga memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan dan menjabarkan materi-materi yang bukan berasal dari disiplin ilmu yang dikuasainya. Guru IPS seringkali dididik di dalam satu disiplin ilmu khusus seperti sejarah, geografi, ekonomi, ataupun sosiologi. Mereka mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang disiplin mereka sendiri, tetapi mungkin kurang bisa terbiasa dengan cara mengintegrasikan berbagai disiplin tersebut menjadi satu. Berkaitan dengan kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh guru IPS tersebut dalam pengorganisasian materi IPS, maka terdapat beberapa hal yang dibutuhkan oleh guru IPS. Yang pertama, perencanaan yang cermat. Perencanaan yang cermat adalah kunci dalam mengatasi kesulitan guru dalam pengorganisasian materi IPS. Guru IPS dapat memulainya dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Guru juga dapat menggunakan pendekatan seperti proyek lintas disiplin, studi kasus, atau topik tertentu yang mencakup berbagai disiplin ilmu dalam IPS. Kemudian yang kedua yaitu berkolaborasi dengan guru IPS lainnya. Bekerja sama dengan rekan guru IPS lainnya untuk merancang rencana pengajaran terpadu. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan penentuan topik atau proyek lintas disiplin yang akan diajarkan secara bersama-sama. Dengan kolaborasi guru IPS tersebut dapat memastikan bahwa setiap disiplin ilmu diintegrasikan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan mengajar, di mana mengembangkan keterampilan pengajaran merupakan salah satu langkah penting dalam mengatasi kesulitan guru dalam pengorganisasian materi IPS. Dalam hal ini, guru IPS dapat terlebih dahulu membuat rencana pembelajaran yang rinci. Rencana ini harus mencakup tujuan pembelajaran, metode pengajaran, sumber daya yang akan digunakan, dan evaluasi. Kemudian memilih buku teks, materi tambahan, media, dan sumber daya lain yang sesuai dengan materi IPS dapat membantu mengorganisasikan dan menyajikan materi dengan lebih baik. Kemudian yang keempat, peningkatan dukungan dari pihak sekolah, administrasi, dan lembaga pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan sekolah dan lembaga pendidikan menyelenggarakan pelatihan rutin dan berkala untuk guru IPS. Pelatihan ini harus mencakup strategi pengajaran, pemahaman kurikulum, dan pengorganisasian materi. Selain itu, administrasi sekolah dapat melakukan pemantauan terhadap kinerja guru IPS termasuk dalam hal pengorganisasian materi. Hal ini dapat mencakup observasi kelas dan evaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Sehingga dapat diketahui bahwasannya kesulitan guru dalam pengorganisasian materi IPS di SMP adalah masalah yang umum terjadi dan memerlukan perhatian serius. Akan tetapi, kesulitan guru dalam pengorganisasian materi IPS di SMP bukanlah masalah yang tak teratasi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan berbagai kegiatan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membantu guru dalam memahami pengorganisasian materi IPS di SMP. Sehingga apabila pengorganisasian materi IPS dapat
terpahami dan terjalan dengan baik, tentunya hal tersebut juga akan mampu meningkatkan pemahaman siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, adapun kesimpulan dari penelitian kami ini yaitu sering terdapat berbagai permasalahan atau kesulitan yang muncul dalam pembelajaran IPS, baik itu dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kesulitan dalam pengorganisasian materi IPS di SMP tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya yaitu kesulitan pengorganisasian materi IPS yang terjadi pada guru IPS di SMP swasta Anijam. Kesulitan tersebut dikarenakan kompleksnya materi pembelajaran IPS, kurikulum IPS yang terbagi ke dalam banyak sub mata pelajaran, yang membuat pengorganisasian materi menjadi lebih sulit. Kemudian, latar belakang dari guru IPS tersebut yang hanya berfokus pada satu disiplin ilmu saja. Sehingga, dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru IPS tersebut dalam pengorganisasian materi, perlu adanya beberapa upaya yang dapat dilakukan agar membantu guru tersebut dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Seperti, guru IPS tersebut perlu memiliki perencanaan yang cermat, kolaborasi dengan rekan sejawat, mengembangkan keterampilan pengajaran, dan terus memperbarui pengetahuan tentang mata pelajaran IPS. Selain itu, peningkatan dukungan dari pihak sekolah, administrasi, dan lembaga pendidikan, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Baiklah, demikian pemaparan case method dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.